Pak, kami cuma dapat Rp5.000 per sekali jalan. Kalimat itu meledak di ruang Komisi 5 DPR RI. Bukan sebagai teriakan kosong, tapi jeritan nyata dari pengemudi ojek online yang selama ini hanya jadi penonton dalam sistem yang menurutnya menindas. Driver, walaupun itu customer membayar 30.000, yang masuk di kami hanya 5.000, Pak. Rabu 21 Mei 2025, ratusan pengemudi ojol dari 66 asosiasi seluruh Indonesia duduk di hadapan anggota dewan. Bukan untuk demo, tapi menyuarakan beban hidup yang makin berat. Salah satu sorotan utama adalah sistem yang mereka sebut sebagai Aceng atau aplikasi goceng. Ada yang namanya program Aceng yang sangat tidak manusiawi dan sangat menjajah rakyat Indonesia, Pak. Program apa, Bu? Program Aceng yang mereka buat. Program Aceng, yaitu aplikasi serba goceng maksudnya, Pak. Jadi, Pak, kalau nggak ngerti goceng 5.000, Pak. Jadi itu aplikasi driver, walaupun itu customer membayar 30.000, yang masuk di kami hanya 5.000, Pak. Di mana rasa kemanusiaan itu? Padahal kami hanya pakai jaringan aplikasinya aja. Bensin kami, tenaga kami, resiko di jalanan kami tanggung sendiri, Pak. Mereka bekerja di jalanan sepanjang hari, namun penghasilan yang diterima tidak cukup untuk hidup layak. Teman-teman nggak muluk-muluk nih. Teman-teman cuma pengen pulang dapat duit, bisa buat beli makan, bisa buat bayar kontrakan, bisa buat bayar cicil, udah, Pak. Itu aja, nggak banyak-banyak teman-teman maunya, Pak. Hanya itu. Jadi, tolonglah. Kalau bicara undang-undang lama, Pak, lama. Nggak kelar-kelar deh. Saya kesini tahun 2019 sudah kesini sama teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada aturannya, Pak. Saya cuma minta, tolong, itu panggil Kemenhub, panggil aplikator, duduk bareng dengan saya di sini. Akan kita telanjangin mereka. Tak hanya soal tarif rendah, mereka juga menyoroti sistem slot, yaitu mekanisme di mana pengemudi harus membayar harian agar mendapat prioritas order. Dan satu lagi aplikasi yang mereka buat adalah program slot yang 3.000. Kita bayar 30.000 untuk slot. Jika kita tidak itu, kita tidak dapat untuk order seperti itu. Saya juga driver Gojek juga, driver Grab juga. Saya jelasin maksudnya slot itu. Jadi Grab ini setelah dia memotong potongan sebesar 20% bahkan lebih. Nah, yang ikut program slot itu disuruh bayar lagi. Udah dipotong 20% bahkan lebih, disuruh bayar lagi. Jadi emang itu opsional, benar. Tapi kan orderan ini jadi terbelah. Di skip orderan, hanya diutamakan untuk yang bayar 3.000 sampai 20.000, Pak. Yang ikut program. Jadi orderan ini di skip, Pak. Disimpan, nanti didahulukan, diprioritaskan untuk driver yang bayar. Nah, akhirnya driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep. Gitu loh, nggak dapat order dia. Nah, dipotong 20% plus disuruh bayar 3.000 sampai 20.000. Apa nggak dajal itu Grab tuh? Makanya saya sangat setuju dengan usulan ketua saya. Panggil itu Grab, panggil itu Gojek, panggil itu Kemenhub, ada apa? Komisi 5 DPR RI tak tinggal diam. Beberapa anggota dewan memberikan tanggapan langsung, menyatakan bahwa keluhan ini perlu disikapi serius dan perlindungan bagi driver harus diatur dalam kebijakan negara. Sehingga ya apa langkah-langkah kita ke depan berkaitan dengan itu supaya kita cepat. Terima kasih. Baik, kalau itu sudah pasti endingnya, Pak. Ya, kita sudah pasti poin utama kita adalah potongan 10%. Tapi mau saya, Pak, kita jangan ngomong doang di sini 10% terus tidak dilaksanakan. Saya ingin menyelesaikan masalah yang menyelesaikan masalah, Pak. Tidak Langsung PHP Bapak eksekusi, datang. Namun sejauh ini belum ada langkah konkret yang diumumkan, belum ada regulasi baru atau keputusan resmi yang benar-benar menyentuh persoalan struktural di balik sistem aplikasi ini. Jeritan ini sudah terdengar, aspirasi mereka sudah masuk ke ruang parlemen, tapi apakah suara ini akan diterjemahkan menjadi kebijakan atau hanya berhenti sebagai catatan rapat? Di balik setiap helm driver ojol, ada kepala yang penuh beban. Apakah negara akan hadir atau hanya mendengar?